Sferrattiferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo guys, kembali lagi di Talk About Coffee. Di sesi kedua ini, kita akan membahas tentang budaya unik ngopi yang ada di beberapa belahan dunia. Ketika ingin memulai bekerja ataupun sedang bersantai, meminum kopi adalah hal yang biasa. Namun kalian tahu nggak kalau di belahan dunia ataupun di beberapa negara itu ada cara menikmati kopi dengan budaya yang unik dan juga pastinya hanya ada di negara tersebut. Saya akan membahas 3 negara dengan budaya ngopi yang unik dan juga pastinya sangat otentik. Bicara soal budaya ngopi, yang pertama ini kita bahas dari negara Ethiopia. Seperti yang kita tahu, negara Ethiopia adalah salah satu negara penghasil kopi yang terkenal di dunia. Selain memiliki biji kopi yang enak dan berkualitas, ternyata di Ethiopia juga memiliki budaya ngopi yang unik. Untuk budaya ngopi ini sendiri disebut Jabena Buna. Jabena Buna ini semacam ritual untuk menyajikan kopi ketika ada tamu yang berkunjung. Mereka dihidangkan 3 cangkir kopi. Jadi selain disuguhkan dengan 3 cangkir kopi, cara penyajian dari kopi ini pun sangat unik. Jadi Jabena Buna sendiri itu diambil dari kata Jabena, yaitu berupa kendi berwarna hitam yang terbuat dari tanah liat. Kopi dimasukkan ke dalam jabena atau ke dalam kendi dari tanah liat ini, lalu dipanaskan menggunakan bara api dari arang. Nah, dari kopi yang sudah mendidih, itu akan keluar melalui lubang yang ada pada kendi. Kopi pertama disajikan. Nah, ketika kopi pertama sudah habis, kopi yang ada di dalam kendi itu ditambahkan air lalu dimasak lagi. Jadi bukan mengganti dengan bubuk kopi yang baru, tapi menggunakan bubuk kopi yang lama. Dimasak kembali, lalu disajikan untuk gelas kedua. Dan berikutnya, yang ketiga pun sama. Mereka menyeduh kembali dengan menambahkan air dan dimasak di atas arang hingga kopi keluar dari lubang. Kopi disajikan hingga habis. Nah, itulah budaya ngopi atau budaya untuk menerima tamu di Ethiopia. Dan selain itu, uniknya lagi, untuk Jabena Buna ini sendiri biasanya disajikan oleh para perempuan. Nah, buat kalian yang penasaran, mungkin kalian bisa berkunjung sebagai tamu ke Ethiopia dan mencoba kopi tradisi khas sana. Berikutnya, selain Ethiopia, negara yang memiliki budaya ngopi unik selanjutnya adalah Turki. Untuk kopi Turki sendiri sih sebetulnya memang sudah cukup mendunia. Bahkan saya rasa para coffee lovers juga sudah mengenal yang namanya kopi Turki. Jadi kopi Turki ini memang disajikan secara unik dan khusus. Kopi dimasukkan ke dalam bejana kecil yang biasanya terbuat dari kuningan, tembaga, ataupun besi. Lalu kemudian dimasak menggunakan pasir. Nah, pasir yang digunakan pun ini sudah dipanaskan. Nanti ketika kopi ini sudah panas, dia akan naik dan sedikit berbusa. Dan ketika sudah mulai naik dan berbusa, baru disajikan ke gelas. Itu yang disebut dengan kopi Turki. Asal muasalnya ini adalah cara untuk menguji pengantin yang baru menikah, terutama untuk pengantin wanita, supaya mereka bisa menyajikan kopi ke calon mempelai laki-lakinya. Ketika orang Turki baru menikah, itu ada tradisi di mana sang wanita harus bisa menyajikan kopi dengan cara tersebut. Berikutnya juga ada lagi nih coffee lovers, budaya ngopi yang mendunia, bahkan bisa dibilang jadi salah satu trend center di dunia perkopian. Nah, budaya ini datang dari Jepang. Di Jepang pun ada budaya ngopi ataupun ada kopi khas yang terkenal, yaitu Ice Japanese Coffee.
kopi yang diseduh menggunakan alatnya manual brew dengan alat yang bernama V60. V60 sendiri juga ditemukan di Jepang dan diperkenalkan oleh PT Hario. Jadi ini adalah perusahaan dari Jepang yang mengeluarkan V60 untuk pertama kalinya. Sampai detik ini, Hario V60 sudah dikenal di mancanegara. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa sih Ice Japanese Coffee dan belum tahu seperti apa bentuk Hario V60, yuk ikut saya karena saya akan membuat sajian menu Ice Japanese Coffee. Japanese Ice Coffee ini adalah salah satu menu sajian yang asalnya dari Jepang. Ini ada beberapa peralatan dan juga bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Bahan yang pertama kali harus kalian siapkan adalah es batu. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan biji kopi, air panas, dan yang pastinya kalian juga membutuhkan beberapa peralatan. Yang perlu kalian siapkan adalah server, V60, paper filter, dan juga kalian membutuhkan sebuah grinder. Di sini kita siapkan dulu V60 dan servernya. Jadi di sini saya taruh, kita masukkan paper filter. Oke, ini untuk mempermudah biasanya saya melipatnya dulu. Dan ini air sudah saya panaskan. Di sini saya menggunakan air panas yang suhunya bisa dikatakan cukup tinggi, yaitu 90 derajat Celcius. Di sini kita tuang dulu. Pastikan paper filter basah secara merata. Ini disebut dengan istilah bleaching. Jadi supaya bau kertas yang ada di paper filter turun terbawa oleh air. Airnya ini bisa kita buang terlebih dahulu. Berikutnya di sini saya akan menggiling kopi. Di sini saya akan menggunakan biji kopi 100% Arabica. Di sini saya menggunakan biji kopi dari Aceh Gayo. Di sini saya akan menggunakan gramasi sebanyak 15 gram kopi. Kemudian di sini saya akan menggiling kopi dengan grinder Verativero DF64. Karena grinder ini bisa difungsikan untuk kopi filter maupun espresso. Oke, kita masukkan biji kopinya. Lalu kita tutup dan kita nyalakan. Grinder ini dilengkapi dengan fitur pump, jadi kopi dipastikan tidak ada yang tertinggal di dalam mata bur, sehingga gramasi akan sesuai dengan gramasi biji yang sudah kita timbang tadi. Berikutnya kita masukkan es batu sebanyak 100 gram. Lalu berikutnya kita ambil V60-nya, letakkan di atas server. Jangan lupa untuk diter, lalu kita tinggal masukkan si bubuk kopinya. Untuk gilingannya sendiri saya menggunakan gilingan medium to fine. Jadi tidak terlalu kasar, namun tidak terlalu halus. Di sini saya akan menggunakan 3 kali step. Jadi untuk step yang pertama itu blooming. Jadi di sini saya akan blooming sebanyak 30 ml air. Kita mulai tuang airnya. Kita tunggu kurang lebih selama 30 detik. Kopi mulai mengembang, itu yang dimaksud dengan blooming. Jadi proses blooming ini untuk ekstraksi pertama untuk menurunkan kadar asid dan juga menghilangkan rasa pahit di seduhan berikutnya. Jika sudah, kita tambahkan lagi di tuangan kedua, di step berikutnya saya menambahkan 70. Berarti total di timbangan ada 100. Oke, jika sudah 100, saya bisa stop dan kita tunggu lagi. Ini saya tunggu hingga waktu di 1 menit 20 detik. Ini sudah 1 menit 20 detik. Kita tambah airnya itu 150. Jadi ini saya tambahkan sampai 150. Jadi di sini saya pakai rasio
1:10. Dengan 15 gram kopi, saya memasukkan air sebanyak 150 gram. Oke, jika sudah, ini kita tunggu hingga dia benar-benar tetesan terakhir. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, jangan lupa kita lakukan mixing supaya kopi yang panas tercampur dengan es secara merata. Nah, karena air yang menetes tadi adalah air panas, otomatis es akan sedikit meleleh. Jika sudah, kita ambil gelas, lalu bisa kita mulai sajikan. Kita tuang ke dalam gelas. Jika kurang dingin, bisa ditambahkan kembali dengan es batu. Tapi ini saya rasa sudah cukup dingin, jadi yuk kita coba. Segar sekali, coffee lovers. Jadi es kopi Jepang ini atau ice Japanese coffee ini memang sangat cocok diminum ketika udara sedang panas. Seger banget coffee lovers. Jadi ini ice Japanese coffee memang sangat cocok disajikan ketika cuaca sangat panas ataupun sedang terik. Buat kalian yang penasaran atau ingin mencobanya, bisa tiru cara saya, atau jika kalian punya resep sendiri, boleh dicoba. Sesi Talk About Coffee kali ini cukup sampai di sini saja, dan saksikan sesi-sesi berikutnya karena kita akan membahas semua dunia perkopian di Talk About Coffee. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan informasi terupdate dari Verativero Indonesia tentang mesin dan juga tentang dunia perkopian pastinya. Oke, saya Seldo Bagus Romansyah dan saksikan terus Talk About Coffee di sesi-sesi berikutnya.